Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mas Heratanto MCK. Di video kali ini saya akan memberi contoh pada saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua, contoh gerakan atau latihan gerakan pada kondisi patah tulang di lengan bawah ya, di sekitar sini ya. Jadi nah, di sini tuh ada dua tulang, ada radius sama ulna ya, ada dua tulang. Jadi mungkin berbagai macam orang berobat kan macam-macam. Ada yang patah tulang itu ke dokter, di operasi, pasang pen, kip atau apa. Ada lagi yang ke alternatif, mungkin dukun tulang dan sejenisnya. Untuk dua pengobatan saja hampir sama untuk gerakannya ya. Jadi gini, sebagian besar, misalkan contoh ini ya, bisa contohkan ini. Nah gini lah ya, misalkan patah tulang sekitar sini, entah yang mana, yang satu atau dua-duanya. Misalkan ini tindakannya di kip ya, atau mungkin di spalek. Sebagian besar pasien yang patah tulang di sini itu dibiarkan tidak digerakkan. Nah itu efek sampingnya, itu sendi sekitarnya itu bisa kaku. Kadang ada yang dikasih selendang, jadi sini ditalin sini dari posisi begini ya, banyak seperti ini. Terus mereka tidak berani menggerakkan tangan ini, mereka nunggu sembuh baru digerakkan. Kalau misalkan nunggu sembuh atau nunggu menyambung tulangnya, bisa butuh sekitar waktu 2 bulan. 2 bulan tidak digerakkan, sendinya pada kaku. Kalau misalkan kelamaan begini, misal terus ini ditain ya, dipakai selendang atau apa, tiap hari begini terus selama sebulan 2 bulan, terus ini udah disembuh misalkan, tapi karena nggak digerakin kaku, ini bisa begini, ini nggak bisa lurus, ini juga sama, pergelangan nggak bisa bebas, jari juga sama. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara semua, misalkan ada, ya mudah-mudahan nggak ada ya, ini cuma misalkan ada yang patah tulang di sini, jadi sendi di sekitarnya harus digerakkan, dalam hal ini jarinya, pergelangan tangannya, sikunya, dan bahunya. Untuk gerakan sih seperti sehari-hari aja. Nah, kalau jari dia gerakan ada dua ya. Satu gerak pasif, yaitu yang dilakukan selain tangan ini, bisa tangan yang sehat. Yang kedua gerakan aktif dari tangan ini sendiri ya. Kalau yang saya contohkan gerak pasif dulu ya. Jadi kalau dikit dari jarinya dulu misalkan ya, jarinya dibuka-buka sampai pol seberapa semuanya, jarinya satu-satu bisa, bareng-bareng juga bisa, terserah kan ya. Kalau udah jarinya, kalau misalkan nggak bisa ngepel, kadang kan begini, kalau nggak digerakin bengkak, ini nggak bisa ngepel nih, dibantu tangannya ini juga sama, ini masih gerak pasif ya. Nah dikepelkan sampai ke telapaknya, bisa diulang-ulang 10 kali, lebih pun nggak masalah, apa-apa ya. Terus
sini kan mungkin kerjaan dokter ya, dokter ortopedi atau dokter tulang. Nah, terus sendi yang ini tadi kan jarinya, sekarang pergelangan tangannya. Misalnya kalau udah kaku sama kita tambahin gerakin ke sana di batu tangan yang sehat. Nah, diulang-ulang sekitar 10 kali. Terus dibalik ke sini. Nah, ya. Jadi pergelangan tangan gerakan dua ini aja. Nah, terus udah. Sekarang sikunya. Sikunya sama. Gerak-gerakin ke sana. Nah, ya. Takut, luruskan. Takut, luruskan ya sampai pol gerakan ya. Satu lagi yang bahunya sama. Kalau bahu mungkin kalau agak susah, ini dibantu sama orang lain ya. Gerak-gerakin ke sana. Ya. Nah. Sana bisa ke depan belakang juga bisa sama. Mau digabung gerakannya diputar bisa juga. Nah, ini untuk gerak pasif. Sekarang yang gerak aktifnya ya dari pasien sendiri. Jadi dari jarinya sebisa mungkin digerak-gerakin ya. Misalkan sehari ini segini gak apa-apa dikit, tapi terus asal sering. Makin lama makin nambah, syukur makin nempel ke telapak tangannya ya. Kepalkan sampai pol dan diluruskan sampai pol. Ini banyak yang saya lihat ini dikit dari gerakin, ini bengkak yang banyak saya lihat dari gerakin ini sama, ini nggak bisa lurus, jadi ini tengah-tengah lurus enggak, ngebal juga enggak, jadi harus gerak-gerakin di sana. Kepalkan udah kepal tahap, makin lama kalau bisa makin ke sini. Nah, terus luruskan jari. Nah, kalau kurang lurus, bantu tangan yang sehat. Misalkan ini segini, oh, udah pol, tambahin. Sama juga untuk ngepelnya. Karena bengkak, pergerakannya terganggu, cuma bisa gini, bantu tangannya sehat. Semuanya, cek jempolnya juga. Udah ke sini pergelangan tangan, gerak-gerakin. Nah. Nah, terus sikunya sama, digerak-gerakin ke sini. Kan yang sakit ini, jadi nggak masalah. Jadi gerakin aja, nggak usah takut. Sebagian besar takut, padahal ini nggak apa-apa. Ya, sekarang bahunya bisa ke samping, bisa ke atas, bisa sampai pol ya. Nah, diputar sekalian bisa ya. Tinggal kita mau kasih variasi aja, penting semua sendinya gerak ya. Setelah ini kerjaan dokter, kita sendinya gerakan. Ini kelihatan sepele, tapi banyak yang mengalami. Itu udah sembuh, itu udah nyambung, dalam kata penyambungan tulang itu udah bagus, timbul masalah baru di sendi sekitarnya, itu karena tidak digerakkan. Jadi kalau ada teman-teman saudara-saudara kita, kalau ada ya ini kalau ada jadi yang kita minta sih jangan ada sampai patah tulang. Cuman kalau ada, lakukan gerakan seperti tadi untuk menjaga ruang gerak sendi di sekitar yang patahnya. Jadi tetap digerakkan karena tidak ada masalah. Kalau masalah yang patah itu kerjaan dokter, atau mungkin yang nggak ke dokter ya bagian dukun pijat, ahli tulang atau apa ya. Oke, mudah-mudahan
video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, komen sesuai tema video ya. Takut kena spam. Oke, gitu aja ya. Yo, assalamualaikum.